Itu kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Jadi tekor juga, pangan tekor, manufaktur tekor, kemudian minyak juga tekor. Jadi mulai kelihatan kan, oh sekarang nih lebih jelek dari penjajahan ya. Kalau dulu penjajahan petani nanam tebu ya, atau perkebunannya disewa oleh Belanda, bayar uang sewa. Kalau sekarang petaninya nggak ada, lalu bahkan membesarkan petani luar negeri itu. Kantor Menko Marinvest itu bikin tim untuk memitigasi omongan saya. Oh, bukan memitigasi dampak kerugian yang muncul karena karena tata kelola nikel. Ini Faisal datanya dari mana ya, itu yang dipermasalahkan, bukan isinya. Sudah sedemikian dijual murahnya negeri ini, sementara kerusakannya luar biasa. LRT Palembang itu salah satu contoh kecil saja, tapi banyak sekali yang menunjukkan betapa sembrononya perencanaan proyek. Gitu. Tidak dipikirkan masa-masa untuk kepentingan masyarakat luas. Ada Kertajati yang bandar. Kalau Palembang itu proyek pemerintah pusat ya? Pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah paling diminta untuk pembebasan lahan. Tapi dan menutup biaya operasi. Keputusan di pemerintah pusat. Proyek pemerintah pusat itu. Rasanya biar yang jelas siapa yang salah. Pemerintah pusat. Ini semua yang saya sebutkan pemerintah pusat. Kereta cepat. Kemudian Bandara Kertajati, itu calon-calon yang mangkrak-mangkrak semua. LRT bermasalah, LRT Jakarta bermasalah itu, dan diakui sendiri desainnya udah salah sejak awal oleh direksi KAI-nya sendiri direktur utamanya. Jadi ya inilah, jadi uang dibutuhkan lebih banyak untuk menghasilkan tambahan satu hasil yang sama gitu. Nah, kemudian investasi bukan masalah, yang masalah korupsi segala macam itu. Malah kan KPK-nya diperlemah. Ini kan salah diagnosis semua ini. Nah, bahayanya kenapa salah diagnosis? Karena tidak ada check and balances yang kuat dari DPR. 82% DPR dikuasai oleh pemerintah gitu, yang mendukung pemerintah. Jadi checks and balances. Pembisiknya punya vested interest. Ya, pembisiknya jalan tol. Karena check and balancesnya kan nggak kedengeran. Nah ini yang juga bahaya gitu. Jadi bisa menimbulkan ongkos yang mahal itu, mengarah ke otoritarianisme itu. Nah kemudian kita balik ke ekonomi. Saya katakan tadi kita ekspor gula. Di masa kolonial tahun 37 itu kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia menjelma di era kemerdekaan menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Tahun 2020 ya datanya itu 5,5 juta ton.
itu kan ironis. Dan beralih, kalau dulu pabrik gulanya mengolah. Tadi pengekspor, pengimpor maksudnya. Indonesia pengimpor terbesar. Iya, tadi kan abang bilang pengekspor. Jadi ironisnya tahun 37 kita pengekspor terbesar kedua. Sekarang pengimpor terbesar di dunia. Nomor satu. Wah, itu ironis namanya. Nah, dulu pabrik gula itu mengolah tebu rakyat. Perkebunan tebunya pada umumnya milik rakyat, pabrik gulanya pada umumnya milik BUMN. Sekarang hanya diproduksi ya, ada yang udah hampir jadi besi-besi tua itu, tapi sekarang muncul pabrik gula yang mengolah tebu petani dari luar negeri. Oh, tebu petani dari luar negeri? Iya, yang diolah itu. Petani mana? Seluruh negeri semua lah. Entah Kuba, entah Brazil, entah Filipina, entah Thailand. Maksudnya tuh kita nggak angkut tebunya, tapi tebunya diolah di sana jadi raw sugar namanya. Raw sugar gula mentah bawa ke sini jadi refined sugar. Gula yang putih-putih halus itu. Nah, jadi mereka tidak ada urusannya lagi. Nah, itu punya siapa aja. Dan raw sugar itu mungkin jauh lebih murah kalau dibandingkan harus memiliki menanam sendiri begitu ya. Tapi ya kalau kita mau membangun negeri ini, kenapa kita mahal? Kan kita bertanya kan. Padahal dulu kita kampionnya dunia. Itunya kan harus diselesaikan. Kalau sekarang masalahnya tidak diselesaikan, impor aja. Raw sugarnya diolah oleh 11 perusahaan saja. Satu punya Tommy Winata, ya, 2 punya Martua Sitorus, 3 punya Edi Kurniadi. Oh, Martua Sitorus itu yang di Sumatera Utara ya? Yang di mana-mana. Pabrik semennya di mana? Orangnya di Sumatera Utara bukan? Orangnya di Singapura. Kemudian kantor pusatnya juga Singapura. Nah itu, jadi mulai kelihatan kan, oh sekarang nih lebih jelek dari penjajahan ya. Kalau dulu penjajahan petani nanam tebu ya, atau perkebunannya disewa oleh Belanda, bayar uang sewa. Kalau sekarang petaninya nggak ada, bahkan membesarkan petani luar negeri gitu. Nah, sementara keuntungan besar jadinya. Super besar. Karena raw materials itu membuat mereka jadi lebih mudah. Saya pernah ditawari. Raw sugar. Barangkali untuk nutup mulut saya itu, saya pernah ditawari. Ini ada dana nih bang, 500 juta rupiah, terserah abang mau penelitian apa aja gitu. Tapi dananya dari asosiasi gula rafinasi. Jadi saya tolak mentah-mentah lah. Pernah ditawarin 500 juta. Lumayan ya, setengah miliar ya. Nah kemudian Indonesia kan negara agraris gitu. Kalau dulu kita kenalnya kan subur, Gemah Ripah, Jinawi. Tapi untuk urusan perut pangan, Indonesia itu lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Padahal netonya kita net importer dari food. Nah, itu satu. Tadi gula kan bagian dari food ya. Kemudian kedua, untuk manufaktur nih. Ini namanya industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi yang totally different. Beda bentuknya, beda warnanya, beda rasanya gitu. Nah, ini semua manufaktur nih. Ini manufaktur semua yang ada di sini itu kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Jadi tekor juga. Pangan tekor, manufaktur tekor. Kemudian minyak juga tekor. Indonesia pernah memproduksi 1,6 juta barrel per hari. Waktu itu kebutuhan per harinya baru 300.000 gitu, 400.000.
Jadi 1,2 juta barrel per hari kita ekspor. Kita ketiban rezeki non-blok gara-gara perang Arab Israel. Wah, kita sebut oil bonanza. Ya, karena kita ketiban rezeki non-blok luar biasa lah. 70-an awal ya. 70-an itu. Itu enggak ada sisanya, enggak ada bekasnya. Sebelumnya hutan kita dibabat habis. Juga enggak ada bekasnya. Ya. Enggak ada bekasnya itu. Nah, kok jadi begini ini, kita merdeka tapi kerusakannya semakin tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alamnya kian luar biasa, masif gitu. Tapi bahkan nggak ada. Bekasnya ke rakyat nggak ada tuh. Ke rakyat kan itu tadi yang per kapita itu. Kok flat terus. Pak Jokowi bicara industri, bikin kawasan industri di Batang, di mana-mana gitu ya. Industrinya melambat terus. Jadi pertumbuhan industri itu kalau dulu 2 kali lipat dari PDB, kue nasional, sekarang selalu di bawah PDB. Nah, kenapa industri penting? Karena industri itu menciptakan nilai tambah. Diolah, tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100. Gara-gara jadi ban kan gitu. Nah, sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Barangnya belum ada. Biji nikel. Itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Dari 23, 21 China daratan. Nah, mereka yang abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari nikel ini fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Harga di dunia $80. Itu kita semua tolol ya kita. Tapi yang mengelola lah, yang menetapkan HPM itu harga patokan nikel. Nah, sekarang mereka tuh bayangkan untungnya luar biasa. Lantas pemerintah ekspor stainless steel kita naik luar biasa, memang naiknya ekspornya. Tapi yang ekspor mereka, modalnya dari mereka, ya rupiahnya tidak menguat. Rupiahnya paling cuma pajak nggak seberapa gitu. Iya, rupiahnya terbang ke 15.000 kan, walaupun sekarang udah menguat kembali. Karena apa? Karena yang terjadi adalah peningkatan nilai tambah di China, bukan di Indonesia. Di Indonesianya cuma 10% itu. Di China 90%. Di China lari ke 90%. Tapi raw materialsnya punya kita. Iya. Nah, gara-gara saya ngomong begini, ada sidang kabinet khusus. Kasarnya itu benar nggak yang Faisal bilang, gitulah kira-kira. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak bisa. Menteri-menterinya. Jadi deputi. Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang berani jawab. Nggak, saya tidak bisa menjawab lah. Jadi saya tahunya dari mana? Dari Pak Bahlil. Bang, abang jadi pembicaraan nih katanya. Kita harus ngomong nih bang, gitu. Bahlil. Kemudian deputi makro Bappenas, Ibu Winnie namanya. Karena ketua Bappenasnya kan ditanya kan, ketua Bappenasnya nggak tahu. Dia minta di brief lah gitu. Data-datanya juga saya kasih. Kemudian kantor Menko Marinvest itu bikin tim untuk memitigasi omongan saya. Bukan memitigasi dampak kerugian yang muncul karena tata kelola nikel. Ini Faisal datanya dari mana ya, itu yang dipermasalahkan, bukan isinya. Bukan datanya itu benar apa enggak ya. Terus saya kan ngomong gini kemarin, kok Bapak tahu katanya ada tim yang memitigasi omongan saya? Ya kan saya punya murid di mana-mana ya. Dan masih banyak orang baik di mana-mana. Nah, jadi ya proof gitu, terbukti
tidak bisa menjanggal. Kalau saya ngawur gitu, barangkali saya kan udah dipanggil polisi karena pencemaran nama baik dan macam-macam itu. Kan saya selalu menyebut nama juga gitu kan. Memang datanya begitu, mau gimana? Persoalannya adalah itu terlibat pada bisnis pejabat. Keuntungan itu masuk pada mereka yang berkuasa. Sebagian besar ke China. Ke China, tapi kan ada ekonomi Alibaba kan? Ya ada. Jadi yang ahlinya kan pejabat sini. Dalam kasus seperti ini enggak 100% mereka nggak ada ahli-ahlian. China semua. Nah, iya. Lalu yang membawa orang ke China itu untungnya di awal aja mungkin. Saya nggak tahu. Untung uang nggak tahu uang fee-nya apanya. Jadi kan yang mengawal mereka bukan Satpam. Iya. TNI dan Polri. Iya. TNI dan Polri. Kalau TNI dan Polri ada ancaman kan, nah rakyatlah yang dianggap ancaman itu. Ya. Jadi harus diamankan oleh TNI Polri. Ya, saya pernah undang misalnya mantan TNI, siapa yang mantan TNI? Kapten? Bukan, Kapten siapa? Yang berhenti itu dia juga cerita, dia menemukan tenaga kerja asing dari China. Ada di satu tempat tidak itu jelas identitasnya. 60% pekerja China, mayoritas mereka. Oke. Nah sekarang mereka merambah, tidak hanya membeli biji nikel itu dari penambang, tapi mereka sekarang menguasai tambangnya juga, yang sebetulnya tidak boleh menurut undang-undang. Tapi nah itu yang pakai lokal, nama lokal boleh jadi ya, boleh jadi. Dan kemudian BUMN Indonesia juga jadi pemasok mereka. Jadi BUMN ini ngeruk tambang bukan diolah, tapi dijual ke perusahaan Cina itu. Karena mental pengurusnya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan jangka pendek untuk itu KPI tapi mereka. Faktanya kan kita ndak boleh jump to conclusion kayak gitu. Faktanya adalah mereka bikin pabrik smelter, pabriknya sudah selesai, listriknya belum ada. Akhirnya nggak jalan. Nggak jalan. Nah jadi ya yang udah dikeruk dijual begitu. Ya ini kan kebodohan seperti itu yang akibatnya ya seperti itu kan, nilai tambahnya dinikmati oleh China. Nah kemudian mereka di sana menjual nih, si rakyatnya menjual biji nikelnya ini tidak boleh langsung ke perusahaan Cina itu, harus lewat perusahaan dagang trader. Nah itu boleh jadi remah-remahnya itu ke lokal lah, tradernya. Jadi 2% diambil. Jadi ibaratnya tradernya dapat keuntungan maklar ya kan? 2%. Kemudian surveyor kan harus survei kadar nikelnya berapa. Nah, mereka juga yang menentukan. Dapat juga gitu. Ya, Sukovindo dengan SI nggak kebagian. Mereka ini yang dapat. Swasta itu ininya? Swasta, BUMN nggak dianggap di sana kan. Kan ini negeri Wakanda. Iya. Jadi nggak bisa penugasan. Agama negeri Wakanda. Nah jadi sudah sedemikian dijual murahnya negeri ini. Sementara kerusakannya luar biasa. Laut Banda kan indah ya. Nah sekarang mereka diizinkan untuk membuang limbah tambangnya itu ke laut dalam. Apa yang terjadi semua? Nah ini dipermudah lewat omnibus ini.